Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 4 ayat 11, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Sahabat semua, dalam Keluaran 4 ayat 10 hingga 17, kita membaca kisah di mana Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa yang sudah merasa dirinya lemah, mencoba menolak panggilan itu. Dia berkata, "Ah Tuhan, aku ini bukan seorang yang pandai berkata-kata. Kata-kata aku lambat berbicara dan lambat lidah." Keluaran 4 ayat 10. Musa merasa tidak layak. Dia melihat keterbatasan kemampuan, keberanian dan pengalaman, dan membiarkan rasa takut menghalanginya. Namun Allah tidak meninggalkan Musa dalam kelemahannya. Allah menjawab, "Siapakah yang menjadikan mulut manusia? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, aku akan menyertai mulutmu dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Ayat 11 dan 12. Allah menekankan sesuatu yang sangat penting. Panggilannya tidak bergantung kepada kemampuan kita, tetapi kepada kuasa dan penyertaannya. Kemudian Allah memberikan Musa tanda-tanda kuasanya. Tongkat yang dibawa Musa yang tampak sederhana menjadi alat mujizat. Ia dapat berubah menjadi ular, dan dengan tangan yang sakit Musa dapat menyembuhkan dan menolong bangsa Israel. Allah juga menyediakan Harun, saudaranya, sebagai penolong yang akan berbicara bersama Musa. Dengan itu, Allah menunjukkan prinsip rohani yang luar biasa. Di saat kita lemah, Allah menunjukkan kekuatannya melalui kita. Kisah ini mengajarkan beberapa aplikasi rohani yang sangat relevan bagi hidup kita. Pertama, kelemahan kita bukan penghalang bagi pekerjaan Tuhan. Musa merasa tidak layak karena ketidakmampuannya. Tetapi Allah ingin memakai orang yang mahu taat, bukan orang yang sempurna. Dalam hidup rohani kita, seringkali kita merasa tidak cukup, tidak pintar, tidak kuat, atau tidak berpengalaman. Namun Allah melihat hati kita. Saat kita menyerahkan diri, Dia bekerja melalui kelemahan kita untuk menunjukkan kuasanya. Kedua, keberanian lahir daripada ketaatan, bukan daripada kemampuan. Musa takut berbicara di hadapan Firaun, tetapi Allah memberi jaminan Dia akan menyertai lidah Musa. Dalam hidup kita, menghadapi tentangan atau panggilan rohani sering menakutkan. Namun, keberanian sejati lahir ketika kita berserah pada penyertaan Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketiga, Tuhan menyediakan jalan dan pertolongan yang kita perlukan. Allah tidak hanya memanggil Musa, tetapi juga menyediakan Harun sebagai penolong. Dalam pelayanan rohani kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Allah mengatur orang, situasi, dan cara lain untuk membantu kita menjalankan rencananya. Kadangkala bantuan itu datang melalui sahabat, keluarga, atau bahkan peristiwa yang tampaknya kebetulan. Yang keempat, kesederhanaan boleh menjadi jalan mujizat Tuhan.
Tongkat Musa hanyalah sebuah tongkat yang sederhana, tetapi dengan kuasa Allah, tongkat itu menjadi tanda mujizat. Ini mengajarkan kita bahwa hal-hal kecil, tindakan sederhana, atau pelayanan sehari-hari yang tulus boleh menjadi jalan besar bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi besar untuk dipakai Allah. Yang penting adalah kesediaan hati kita. Apakah aplikasi untuk hidup kita pada hari ini? Pertama, jika kita merasa lemah atau tidak layak, ingatlah bahwa Allah memanggil orang yang taat, bukan yang sempurna. Kedua, hadapilah tentangan dengan ketaatan, bukan dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Ketiga, carilah dan hargai bantuan yang Allah sediakan melalui orang lain atau sumber daya di sekitar kita. Dan keempat, jangan remehkan hal-hal kecil dalam hidup dan pelayanan kita. Kesederhanaan boleh menjadi alat luar biasa bagi Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, seperti Musa, kita mungkin merasa tidak mampu, takut, atau ragu-ragu. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan manusia. Bila kita berserah, apa yang tampak sederhana atau kecil dalam hidup kita dapat menjadi berkat dan kesaksian luar biasa bagi orang lain. Marilah kita berdoa agar Allah menolong kita melihat kekuatannya bekerja melalui kelemahan kita, dan agar kita bersedia taat meskipun kita merasa takut atau tidak siap. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tapi kesediaan hati kita. Dan di sana mujizat dimulai. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.